menjadi Pak orang Munif, tua yang ini manusia. screen-nya kok berhenti ya sepertinya. Ini masih di slide biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun pertemanan itu nggih? Oh gitu ya? Iya, ini sepertinya screen-nya berhenti. Sebentar ya. Iya. Saya stop dulu. Saya share lagi. Nah, sampun. kelihatan ini udah? Nggih, sampun. Ya, apa ini? Pola asuh ya, sesuai usia perkembangan ya? Nggih, pola asuh sesuai usia perkembangan. Iya. Nah, ini videonya kelihatan. Kelihatan. Ini adalah garis bilangan kehidupan kita lalui, anak-anak kita juga akan lalui. Nah, sekarang saya mau konfirmasi lagi Pak Sudul, apakah ini slide-nya sudah berubah? Sudah, yang ketiga? Bapak. Sudah, Bapak. Nah, tips yang ketiga, kalau wali santri, ayah ibu semua, ayah bunda semua ingin jadi orang tuanya manusia, lakukan discovering ability pada anak Anda. Ini bahasa Inggris. Discovering itu artinya menjelajah. Ability, kemampuan anak kita. Maksudnya apa? Kalau kita lagi berkomunikasi dengan anak kita, maka lihatlah kelebihannya, jangan kekurangannya. Itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu yang kelihatan, bahasa Jawa Surabayanya, ketok di depan mata itu nakali arek-areknya. Nakalnya anak-anak. Itu. Kelebihannya sudah ketutup dengan nakalnya. Nah, ini kita balik. Nah, kalau kita biasakan mulai dari ucapan kita. Ya mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada wali santri yang seperti ini. Ketika anaknya dapat hasil ulangannya jelek, kita langsung spontan. Dasar geblek. Nah, jangan sampai itu Bapak Ibu terjadi. Itu namanya menjelajah kekurangan anak kita. Anak kita yang lucu-lucu, pegang gelas begitu, pecah, langsung ngamuk. Dasar lemes. Nah, itu namanya discovering disability. Ini harus dihentikan. Kita harus melakukan discovering ability. Menjelajah kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Anak kita yang lucu-lucu bisa nutup pintu, nutup jendela. Kita beri apresiasi. Masya Allah, nak, sudah tanggung jawab kamu ya. Bapak Ibu, ini ada sosio eksperimen ya. Jadi percobaan sosial di Cina. Ibu sama anaknya yang masih kecil dites siapa yang melakukan discovering ability, siapa yang tidak. Bagaimana orang tua nilai anaknya, lalu dibalik. Bagaimana anaknya nilai orang tuanya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Ini. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这，就在这。我说那怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分。我大
8分7分吧，8分。他刚才有在看我手放的时候。我喜欢妈妈陪我玩。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的好好味，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮。也很好玩，很像棉花糖。妈妈下班跟我去很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我伤心。我会乖乖想妈妈的，开心。什么是马蜂的话？我给妈妈10分，10分，打死了的，9分。突然觉得好惭愧啊！Iya, luar biasa ya. Bapak Ibu wali santri, ternyata yang memberikan nilai terbaik adalah anak kecil kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya berbeda, ya kan? Nah, ayo kita rubah ya. Jadi tadi Ustaz Jun bilang, insya Allah ayah bunda ketemu sama putra putrinya itu nanti November. Nah, kalau nanti ketemu sudah kata pertama yang kita ucapkan sama anak kita, beri apresiasi. Hebat ini sudah modal, keren. Atau kalau melalui telepon, misalkan besok, lusa, dan lain-lain, lakukan discovering ability, ya kan? Itu dukung, support, beri apresiasi. Insya Allah anak kita akan bahagia dan kita akan menerima nanti panennya itu luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Nah, sekali lagi saya ulangin Bapak Ibu, tips yang pertama, anak kita bukan kita. Kalau ada yang sama dengan kita bakatnya, itu wajar karena keturunan. Tapi kalau ada yang beda, kita nggak usah paksa-paksa tarik supaya sama. Dukung anak kita. Yang kedua, dalam pola asuh, berkomunikasi dan lain-lain, kita harus perhatikan usia-usia tadi. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Nah, itu berbeda-beda cara kita mendekati anak kita. Nah, karena bisa berhubungan terus. Lalu yang ketiga, lakukan discovering ability. Ketemu anak, ability-nya, kemampuannya yang dimunculkan, yang dikatakan, jangan kelemahannya. Ini penting sekali. Dan yang keempat adalah, Bapak Ibu, tolong fahami kebutuhan psikologis anak kita. Kadang-kadang, kebutuhan anak kita itu sebenarnya, kalau boleh jujur, itu kebutuhan orang tuanya. Bukan sama sekali kebutuhan anak kita. Cuman kita sebagai orang tua memaksakan kepada anak kita, dia butuh itu. Padahal anak kita tidak butuh sama sekali. Nah, karena itu, seringlah bertanya kepada anak kita, nak, kebutuhanmu ini apa? Kamu itu ingin apa? Nanti anak itu akan, kalau kita biasakan, akan jujur, terbuka. Saya punya video, ini kritik seorang anak kepada kita, orang tuanya. Karena orang tuanya dirasa tidak memahami kebutuhan anaknya. Kita lihat ya, ini stand up komedi yang lucu, tapi kritik buat orang tua.
sama anak kecil itu. Emang gak pernah nyambung. Kalau mereka menganggap kita lucu, sebaliknya kita nggak pernah tuh menganggap orang tua kita lucu. Contohnya nih, kalau orang-orang tua pada ngumpul, kita kan biasanya pada kepo tuh. Biasalah, namanya juga anak kecil. Pengen tahu juga dong orang tua kita lagi ngomongin apa. Tapi baru aja mendekat orang-orang tua langsung ngomong, anak kecil, sana. Ini bukan urusan anak kecil. Kebayang gak sih sakitnya digituin? Tapi coba, kalau anak-anak kecil pada ngumpul, terus orang tua datang mau ikut nimbrung, nah, mau gak digituin? Hah? Mau gak? Buntut-buntutnya paling kita dibilang anak kurang ajar. Tapi mana ada orang tua yang mau dibilang orang tua kurang ajar? Iya nggak? Ya iyalah. Yang paling nyebelin lagi nih, kalau kita baru pulang sekolah, kita baru aja mau main, orang tua kita langsung ngomong, ayo anak-anak tidur siang. Aduh, nonton nggak asik banget rasanya. Baru aja mau main, udah disuruh tidur siang. Kalau malam jam berapa? Kita yang masih kecil udah disuruh tidur duluan. Ayo anak-anak, cuci kaki, terus bobo. Mereka tahu nggak sih penonton? Anak itu dunianya dunia main, bukan dunia tidur. Lagian, kalau kita udah pada tidur, bapak ibu mau ngapain? Kayaknya orang tua kita bahagia banget kalau anaknya tidur terus. Aku jadi curiga. Jangan-jangan orang tua aku nyangka anak yang berbakti adalah anak yang kebanyakan tidur. Dan kalau kita nggak tidur, orang tua kita langsung nyanyi. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tuh kan. Kebayang gak sih bagaimana sadisnya orang tua ngebully anaknya sendiri? Saya Fadi Undru, sampai jumpa. Iya. Luar biasa ya, itu kritik anak ya dalam bentuk stand up komedi, lucu tapi mengkritik sebetulnya tentang kebutuhan anak. Ini penting sekali. Nah, jarang loh ya ada orang tua yang tahu sebetulnya kebutuhan anaknya itu apa. Karena sama-sama diam, orang tua tidak pernah tanya dan anak tidak pernah ditanya. Gitu. Nah, itu tips yang keempat. Ayo kita harus tahu kebutuhan anak kita. Kita harus terbuka. Keterbukaan dalam komunikasi itu penting. Nah, apakah setiap kebutuhan anak itu akan kita penuhi? Ya belum tentu. Tergantung kebutuhannya apa. Itu adalah
kewenangan orang tua. Yang kelima, ini penting sekali. Bagaimana tugas kita sebagai orang tua itu memantik bakat dan minat anak. Karena kadang-kadang kita ini juga tidak tahu bakat anak kita itu apa. Minatnya juga apa. Bahkan jangankan orang tua, anaknya sendiri tidak tahu. Nah, padahal dengan ketemunya bakat dan minat pada diri anak kita, itu luar biasa nanti. Berkaitan dengan profesi impian anak kita. Nah, karena itu mohon izin, Ayah Bunda, Wali Santri, saya mau menjelaskan supaya ini jadi pengetahuan kita belajar bersama-sama. Sebenarnya apa sih maksudnya bakat dan minat ini? Ini kadang-kadang dua kata ini banyak referensi yang menyamakan. Padahal sebenarnya beda. Nah, ini penjelasannya. Sederhana sekali. Bakat itu potensi bawaan sejak lahir. Minallah, dari Allah itu. Jadi ketika anak kita lahir, Allah sudah memberikan potensi bakat. Sudah bawaan itu. Yang ditandai dengan rasa suka. Anak kita mulai kecil suka apa, suka melakukan aktivitas apa, itu potensi bakatnya. Nah, namun, tidak semua rasa suka anak itu adalah bakatnya. Nah, saya berikan saringan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nanti ini, anakku itu punya bakat apa kalau sudah melewati saringan ini. Yang pertama, saringannya adalah rasa suka anak kita yang jika terus dilakukan berujung memunculkan kemampuan yang khas. Maka rasa suka itu bakat. Contoh. Anak kita suka coret-coret, Bapak Ibu. Di bukunya, bahkan di tembok. Kalau suka coret-coret itu dilakukan terus-menerus, fokus, maka akan muncul kemampuan menggambar, mendesain. Nah, muncul kemampuannya. Maka rasa suka coret-coret itu adalah bakat. Karena ujungnya akan muncul kemampuan menggambar. Emang ada rasa suka yang ujungnya tidak menjadi kemampuan? Banyak. Contoh, anak kita suka tidur. Tidur terus, nggak akan berujung pada kemampuan. Tidak akan melahirkan kemampuan. Jadi, rasa suka, Bapak Ibu lihat, yang ujungnya ini bisa melahirkan sebuah kemampuan, itu bakat. Yang kedua, ini saringan kedua Bapak Ibu. Anak kita suka macam-macam. Apa saja itu? Yang kalau dihalangi, di stop sama Bapak Ibu, nggak usah. Maka anak kita berupaya sekuat mungkin dengan berbagai cara terus mengerjakan rasa suka itu. Meskipun dilarang, itu bakat. Karena dia akan terus tumbuh dalam dirinya mengerjakan sesuatu. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang misalkan ya, anak kita suka main bola, kita orang tuanya nggak suka. Larang, nggak boleh main bola. Anak kita akan dengan cari segala cara tetap main bola gimana. Kalau perlu main bola di kamarnya, itu. Yang ketiga, kalau rasa suka itu disekolahkan, ketemu silabus, ketemu bab, anak kita jadi pembelajar cepat. Contoh, mungkin ada anak Bapak Ibu yang suka main piano, misalkan. Apakah dia berbakat menjadi seorang pianis nanti? Belum tentu. Coba kursuskan piano.
Kalau minggu pertama, minggu kedua bosan anak kita ngikuti pelajaran main piano, maka itu bukan bakat. Itu hanya niru teman-temannya saja. Tapi kalau anak Bapak Ibu suka main piano, dikursuskan piano, ketemu ilmunya di situ, anak kita jadi pembelajar cepat, dia happy dengan proses pembelajaran itu, itulah bakat. Nah ini Bapak Ibu, 3 saringan. Memunculkan kemampuan, rasa suka yang tidak bisa dihalangi, dan anak kita menjadi pembelajar cepat di rasa sukanya. Nah, ini adalah bakat. Sedangkan minat itu apa? Kalau bakat tadi, rasa suka anak kita yang bersumber dari dalam diri anak kita, sedangkan minat adalah rasa suka, ketertarikan anak kita karena faktor eksternal dari luar. Termasuk kita orang tuanya. Jadi Allah itu maha adil, Bapak Ibu. Kita ini sebagai orang tua masih punya kesempatan mewarnai anak kita mau jadi apa. Tidak mungkin ada orang tua kepingin anaknya yang tidak benar. Pasti kepingin jadi anak baik. Nah, kita punya ini. Pintu masuknya untuk mewarnai anak kita itu dengan minat. Kalau dengan bakat agak susah, Bapak Ibu. Karena ini sudah bawaan lahir. Tapi dengan minat itu bisa. Nah, terakhir, banyak bakat yang tidak muncul. Apa sebabnya? Karena tidak ada pemantik minat dari lingkungannya, dari eksternalnya. Lalu yang kedua, pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah. Ingat tadi, ada raja, ada pembantu, dan ada wazir. Nah, dan yang ketiga, rumah dan sekolah yang tidak mendukung bakat anak kita. Banyak ya, sekolah yang persis seperti penjara. Karena itu ketika saya ketemu dengan Kiai Jun dan Pondok Pesantren Al-Aqobah, benar-benar konsep yang dibawa oleh pondok pesantren ini adalah pondok pesantrennya manusia yang membuat anak happy ya. Itu tidak seperti di penjara. Itu akan berkembang bakat anak-anak kita nanti. Nah, itulah tips yang kelima, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama, anak kita bukan kita. Yang kedua, kita harus tahu strategi pola asuh. Bagaimana anak kita ketika masih kecil menjadi raja atau ratu, 7 tahun kedua menjadi pembantu, disitulah didikan dan bimbingan. Di tahun ketiga menjadi wazir, kita kerjasama sama anak kita. Lalu tips yang ketiga, lakukan discovering ability. Lihatlah kelebihan anak kita, jangan yang kelihatan adalah kelemahannya. Yang keempat, kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan psikologis anak kita itu apa. Jangan sampai kita masuk jebakan Batman. Itu adalah kebutuhan kita orang tua sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah antiklah bakat dan minat anak kita. Saya sudah berikan saringan-saringannya tadi. Dan yang terakhir adalah multiple intelligences. Multiple intelligences itu artinya kecerdasan banyak. Apa maksudnya? Percayalah Bapak Ibu, anak kita punya kecerdasan yang banyak. Ada yang dominan, ada yang belum dominan. Tapi anak kita pasti punya kecerdasan. Kecerdasan anak kita, kalau kita lihat dari teori multiple intelligences, adalah cerdas itu nggak harus dilihat dari angka hasil tes. Seperti Kiai Jun tadi masalah akademis, tidak harus dari situ. Betapa banyak yang anak akademis itu kesulitan, tapi dalam berhubungan dengan orang lain, itu keren sekali. Sebenarnya,
yang mempengaruhi kecerdasan anak kita itu adalah dua kebiasaan. Kebiasaan anak kita kreatif, buat ide-ide, membuat sesuatu yang baru, itu kreatif, anak kita akan cerdas. Dan kebiasaan problem solving, anak kita terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu. Yang ketiga, kecerdasan itu multiple. Banyak, tidak tunggal. Kalau sampai ada orang tua yang menganggap anak cerdas hanya diwakili dari nilai hasil tes, itu tunggal angka. Mohon maaf, harus dirubah pemikiran itu. Dan ingat, kecerdasan itu dinamis, berkembang, tidak tetap, Bapak Ibu. Berkembang. Gitu. Dan kecerdasan anak kita sangat berhubungan dengan stimulus lingkungannya. Apakah kalau di rumah dengan kita, orang tuanya, kalau di pondok dengan guru-gurunya atau ustadz-ustadznya. Nah, Bapak Ibu, lihat ini. Ini ada soal yang dibuat oleh guru, lalu dijawab oleh siswanya. Kalau ini kita nilai, apakah hasil penilaiannya itu melabelkan anak cerdas, anak kita cerdas atau tidak? Padahal menurut saya, yang masalah bukan anak kita di sini. Soalnya, itu, tulislah kurang dari atau lebih dari 4,5 . Dijawab atau. Karena disuruh menulis satu di antara tiga tadi. 2, paman membeli permen sebanyak 6 toples. Tiap toples berisi 125 biji. Berapa total permen yang dibeli paman? Siswanya jawab banyak. Bisakah kamu menjawab 12 kali 3 ditambah 4? Dijawab bisa. Nah, kalau saya gurunya 100 anak ini. Nah, tapi kalau gurunya tidak berpandangan luas, maka 0. Jadi tidak cerdas. Nah, nggak bisa ditentukan dari soal ini, Bapak Ibu. Nah, inilah 8 kecerdasan yang dikenal dengan nama multiple intelligences. Ada anak kita punya kecerdasan bahasa, Bapak Ibu. Ciri-cirinya kalau ngomong luar biasa. Ada anak kita punya kecerdasan matematis logis. Kalau sudah angka, rumus, seneng dia. Ada anak kita punya kecerdasan gambar dan ruang, musikal, kecerdasan kinestetis atau bergerak. Lalu ada anak yang punya kecerdasan interpersonal, bergaul. Ada lagi sebaliknya, intrapersonal, kalau dia sendiri jadi. Gitu. Dan yang terakhir, kecerdasan alam. Setiap anak ini kalau diukur, kadang-kadang 8 kecerdasan ini dominan semua. Kadang-kadang ada yang 5 dominan, ada yang 2 dominan. Nah, alat riset untuk mengukur namanya multiple intelligences research. Dan alhamdulillahnya, Pondok Pesantren Al-Aqobah itu menerapkan alat riset psikologis ini, yaitu MIR atau MIR, yang mana Bapak Ibu tahu. Sudah dites, Pak Munif. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Sudah, cuma belum di-share ke orang tua, baru bulan. Ya. Ya, insya Allah. Nanti kalau sudah di-share, mau saya bantu menjelaskan lagi kepada orang tua. Alhamdulillah, amin, Pak Munif. Saya siap membantu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau sudah ada data ini, Ayah Bunda, Bapak Ibu, seperti dari data psikologis ini, kita kayak dikasih tahu, ini loh pintu masuk kita ke anak kita. Kalau kita orang tua, guru juga begitu, ini loh pintu masuknya. Nah, maka bismillah kita bisa menerapkan pola asuh dan kita bisa menerapkan pola ajar. Pola asuh untuk orang tua, pola ajar untuk gurunya. Nah, seperti itu, Ustadz, mudah-mudahan 6 tips praktis menjadi orang tuanya manusia bisa difahami. Nah, terakhir,
kalau langkah-langkahnya ini sudah dilakukan, ini ibarat pohon beringin yang besar. Yang jadi masalah, anak kita perlu akar yang kuat pada zaman internet ini. Supaya pohon yang besar, anggap ini anak kita, sudah punya daun yang banyak, rimbun, ya kan? Tapi kalau akarnya tidak kuat, kena angin sebentar roboh pohon itu. Nah, ayah bunda, akar ini apa? Banyak sekali fakta bukti bahwa anak kita yang mempunyai pemahaman agama dan akhlak, ad-din dan akhlak yang kuat, anak kita akan bisa mengalahkan dampak negatif dari zamannya. Jadi, yang saya tadi katakan itu adalah nomor 1 sampai nomor 6, itu adalah sosok anak kita ibarat pohon. Akarnya adalah pembelajaran ad-din dan akhlak. Karena itu, saya haturkan terima kasih kepada ayah bunda dengan tepatnya memilih anak bapak ibu sekolah di pondok pesantren yang mana fokus kepada pembelajaran ad-din dan akhlak. Akarnya, nah tinggal pohonnya nomor 1 sampai 6 itu tadi. Insya Allah, saya percaya, dan saya minta ayah bunda juga percaya, anak kita insya Allah akan jadi anak sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti itu, Bapak Ibu yang terhormat, sementara presentasi dari saya kembalikan ke Pak Masrul ya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, Pak. Kalau anak zaman sekarang itu isinya daging semua ini webinar. Seperti itu. Baik, Bapak. Ini sudah mau jam 9, tapi ini ada beberapa pertanyaan. Berkenan menjawab atau gimana, Bapak? Bisa. Boleh nggih, Pak? Nggih. Ini pertanyaan pertama dari sebentar, Ibu Aisyah Makassar. Nah, pertanyaannya sebentar nggih. Bagaimana dari Ibu Aisyah Makassar? Pertanyaan adalah bagaimana caranya memperbaiki yang sudah lalu jika tidak sesuai dengan konsep 3 kali 7 tahun tersebut. Nah, ini 3 pertanyaan dijawab atau langsung dijawab seperti itu, Bapak? Satu-satu aja, satu-satu. Oh, satu-satu. Nggih, Bapak, silakan. Jadi gini, Ibu, kita ada yang salah ini, katakanlah di 7 tahun pertama ya. Sekarang anak kita sudah masuk di 7 tahun kedua, katakanlah begitu. Bagaimana memperbaiki ini? Nah, ini sering terjadi. Caranya memperbaiki, yang pertama adalah pola asuh kita tetap pada tempatnya. Ya. Jangan sampai anak kita yang sudah di 7 tahun kedua, tiba-tiba kita sebagai orang tua menjadikan anak itu anak kecil lagi. Karena sebelumnya salah itu, ini jangan. Gitu. Yang kedua adalah cara berkomunikasi kita, itu yang kita perbaiki. Dalam arti santunan dalam berbicara sama anak kita. Kesantunan. Itu. Biasanya anak kita, katakanlah yang 7 tahun kedua, itu merasakan betul perbedaan komunikasi dari orang tuanya. Dulu sama sekarang. Nanti Bapak Ibu begini, Bunda akan diberi gitu. Umi atau Bunda, Ibu, kok beda? Kalau dulu aku disemprot, dimarahi, sekarang kok enggak? Gitu, santun gitu komunikasinya. Nah, ketika anak Bapak Ibu sudah merasa itu, perbedaan itu, ketika kita melakukan komunikasi yang berbeda sebelumnya, disitulah kesempatan kita sebagai orang tua untuk minta maaf kepada anak kita.
Ingat, anak kita ini orang tua kalau minta maaf kepada anak, bukan kewibawaan kita jatuh, tidak Bapak Ibu. Itu malah jadi pembelajaran buat mereka. Tapi minta maafnya itu jangan lebay-lebay. Gitu. Kita bilang saja, dulu Bunda nggak tahu ilmunya, sekarang tahu setelah ikut webinar di Al-Aqoba. Nah, kayak gitu. Selesai. Ya, jadi itu Ustaz. Terima kasih. Bisa dilanjut, Ustaz Masrur. Pertanyaan kedua. Mohon maaf belum. Ini dari Ibu Aisyah juga melanjutkan yang tadi. Jika kita sudah menjalankan 3 kali 7 tahun dengan baik, apa dampak jika orang lain atau keluarga dekat yang membentak anak? Jadi dari luar. Ya. Jadi kalau kita sudah baik, percayalah anak kita akan punya mental varian. Varian itu adalah anak kita malah akan menaklukkan lingkungan dari luarnya itu, ya kan, dengan kata-kata yang santun dan lain-lain. Malah tidak ngikut, ya kan, atau malah bertindak frontal. Itu varian. Nah, kadang-kadang kalau pola asuh kita gagal, oke lah anak kita disiplin ketika ada kita orang tua pemberi disiplinnya. Tapi kalau pemberi disiplinnya kita goib begitu, maka lingkungan akan mewarnai anak kita, itu berarti kedisiplinan yang gagal. Nah, jadi kalau berhasil, insya Allah anak kita bisa mewarnai lingkungannya. Seperti itu, Ustaz Masrur. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Selanjutnya dari Bapak Ahmadi Nejat. Pertanyaannya adalah sikap seperti apa untuk mendidik anak karena anak kami sudah ada yang dewasa. Apakah kami perlu agak keras, tegas, atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Pak Ahmad, kalau anak kita sudah dewasa, 7 tahun ketiga, seperti hadis Rasulullah tadi, jadilah kawannya sama anak itu, ya kan? Nah, jadi modelnya jangan keras, ya, tapi jadikan anak kita teman kita, ya. Kita ajak diskusi, ya kan? Kita berikan kesempatan untuk mereka memberikan opini, pendapat anak kita dan lain-lain. Karena anak yang sudah 7 tahun ketiga itu oleh Allah diberikan salah satu kelebihan perkembangan kognitifnya ini sudah sempurna, cara mikirnya sudah sempurna, tidak seperti anak kecil. Sehingga kalau kita ajak ngomong yang baik, bermusyawarah, sama-sama duduk, kalau ada masalah, itu senang anak, merasa diperhatikan. Nah, seperti itu, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Munif. Untuk selanjutnya dari Pak Sari Budi, atau Bu Sari Budi Ati. Bagaimana cara kita menyikapi anak yang intrapersonal, yang tertutup? Ya, jadi anak yang tertutup itu ada bahasa psikologisnya biasanya introvert. Dan benar dari beberapa fakta, anak yang tertutup itu sebetulnya oleh Allah diberikan kecerdasan intrapersonal. Rata-rata begitu. Kecerdasan diri yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita tahu multiple intelligences anak kita yang lain, kecerdasan yang lain, mintalah anak kita yang tertutup itu berkarya. Buat apa saja yang dia bisa. Setelah jadi, apakah itu tulisan, ataukah gambar, atau apapun, nah, berikan apresiasi, pujian terhadap karyanya, dan mintalah orang di sekitar anak kita, keluarga, famili, temannya, juga memberikan apresiasi. Anak yang tertutup itu akan kaget ketika lingkungannya tiba-tiba memberi apresiasi terhadap karyanya. Persis secara psikologis kondisinya apa? Kalau bahasa Surabayanya, pintunya jebol.
ketertutupan ini kan ditutup sama pintu itu dijebol oleh pemberian apresiasi dari lingkungannya. Dan itu banyak. Satu, kalau orang tuanya saja masih kurang. Tapi kalau sepupunya, temannya, ini sepakat membantu untuk memberikan apresiasi, itu kadang-kadang pintu ketertutupannya terbuka, jebol itu sudah. Nah, kalau itu dilakukan secara kontinu, insya Allah anak kita akan perkembangannya itu bagus. Seperti itu, Santos. Terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan. Dibaca 3 lagi atau 5 atau pripun apa Ya, Pak Munif? saya ikut moderatornya. Saya ikut moderatornya. Ini seru sekali. Nggak apa beberapa yang dipilih ya. Oke. Baik. Dilihat yang mungkin yang paling mungkin maksudnya ya. Nah, yang paling baik. diprioritaskan dulu. Nanti kita ketemu lagi sama. Mungkin ini satu lagi, mungkin ini juga mencerminkan mewakili beberapa pertanyaan. Jadi beberapa orang tua di sini bertanya, contoh ini insya Allah mewakili beberapa pertanyaan lain. Mohon advice dari Pak Munif apabila orang tua meminta anak untuk menguasai IT dan bahasa dan agama. Nah, apakah ini sudah mencerminkan seorang orang tua yang bijak? Jadi sudah menuntut banyak hal begitu. Nah, apakah hal ini cukup untuk bisa mencerminkan seorang orang tua yang bijak? Dari Bapak Rolis Jakarta ini juga mewakili beberapa pertanyaan di bawah. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah jawabannya sebuah rumus ini, sebuah rumus. Seperti saya analogikan pohon tadi, antara IT, bahasa, agama. Nah, kalau boleh saya analogikan, saya umpamakan, agama itu akar dari pohon beringin yang besar. Sedangkan bahasa ini mewakili materi-materi akademis anak kita. Ini mewakili skill anak kita. Ini batangnya. Dan IT sebenarnya adalah mewakili keterampilan abad 21 zamannya sekarang. Jadi istilahnya 21st century skill itu macam-macam. Ya kan? Ada kreativitas, itu keterampilan abad 21. Ada problem solving, ada life skill yang lain, ada komunikasi, leadership. Itu semua adalah keterampilan abad 21 yang dibutuhkan. Dan satu lagi, namanya literasi digital. Kalau anak kita menguasai literasi digital, itu artinya anak kita menguasai skill abad 21. Literasi digital itu nyambungnya di IT. Jadi kalau yang bertanya ada 3 poin ini, maka inilah sebetulnya poin-poin dasar dari rumus anak kita bisa sukses. Kurangnya 1, namanya visi. Ibarat pohon ini tadi, akarnya kuat, batangnya juga kuat, lalu skill keterampilan abad 21 itu rimbunan dedaunnya. Visi adalah pohon ini menjulang kemana? Benar enggak arahnya? Itu. Nah, visi ini perlu diajarkan kepada anak kita berubah, apapun profesi kita nanti, itu adalah amanah dan merupakan ibadah. Karena itu, biasanya anak kita ketika nanti pada dewasanya memiliki sebuah profesi, ini akan berakhir untuk manfaat banyak orang. Itu. Betapa banyak profesi dokter, tapi dokter yang bermanfaat buat banyak orang itu bisa dihitung dengan jari. Gitu. Nah, itu visi itu tempatnya. Jadi, ini perlu pembahasan lagi antara itu tadi, adin dan akhlak, lalu passion-nya ini, lalu skill 21, keterampilan abad 21, dan visi. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lah. Insya Allah. Mungkin ini yang terakhir, mungkin ini juga mewakili banyak. Yang terakhir Pak Munif, bagaimana cara menyikapi anak yang terlanjur
gadget. Nah, adiktif terhadap gadget di bawah usia 10 tahun. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi kali ini, Pak Munif. Ya, ini kalau jawaban panjang Kiai Jun, ini satu webinar lagi. Oh, iya. Simpel saja dulu, pancingan. Kalau jawaban simpel itu satu, Iya. seringlah berkomunikasi dengan anak kita. Seringlah kita sama orang tua itu ada di dekat anak kita. Itu jangan ditinggalkan sendiri. Nanti fokus kepada gadget berkurang itu. Nah, ini kadang-kadang anak kita tidak kita temani, tidak pernah berkomunikasi, diajak ngobrol, ya udah mainannya gadget, selesai. Orang tuanya juga adiktif gadget. Nah, itu. Karena itu cara ampuh menanggulangi adiktif gadget, Kiai Jun, adalah orang tuanya kita harus bebas dari adiktif gadget juga itu. Nah, karena anak punya imitasi, daya tiru yang luar biasa. Itu. Yang kedua, fokuskan kepada aktivitas yang menggunakan multi indera itu. Nah, karena itu permainan-permainan tradisional itu sekarang wajib dimunculkan lagi. Nah, banyak loh, Indonesia ini nomor 1 in the world di seluruh dunia yang paling banyak punya permainan tradisional. Cublak-cublak, suweng, ya kan macam-macam dulu. Sekarang sudah goib itu. Nah, itu kan multi indera itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana ngajarin anak kita menggunakan gadget yang benar. Ini ilmunya namanya literasi digital itu. Itu literasi digital. Kenapa? Remaja Finlandia, anak kecil sampai remaja di Finlandia, itu setelah diteliti, ketergantungan terhadap gadget, ini penyakit psikologis adiktif gadget, itu hampir zero. Karena ketika Finlandia memunculkan handphone pertama, Nokia, pasti Bapak Ibu pernah dulu punya handphone Nokia, itu dari Finlandia. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikannya langsung menerapkan kurikulum edukasi gadget. Nah, sekarang mereka panen sudah. Nah, Indonesia buru-buru ada kurikulum literasi digital itu. Anak kita sudah kecanduan semua, baru sekarang kebingungan ya kan, bagaimana cara ngatasinya. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, seperti itu Ustadz Miftah dan Kiai Jun, mudah-mudahan jawaban-jawaban, dan saya minta maaf kalau ada yang nggak bisa dijawab seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Lalu mohon izin mohon pamit Kiai Jun, malam ini saya melantik ini tua yang ikut webinar ini, saya nyatakan sah menjadi orang tuanya manusia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Munif, terima kasih. Ada penutup dari Abah, monggo. Oke. Bapak Ibu wali murid luar biasa, kita mengikuti luar biasa banyak hal yang kita belajar dari beliaunya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan Pak Munif ini sejak awal memang anugerah lah bagi saya untuk banyak hal yang saya harus belajar menjadi kekuatan saya di dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Nanti insya Allah kita akan agendakan secara rutin Pak Munif. Semoga sehat terus Pak Munif. Ya, kita semua sehat. Nanti akan kita hubungi lagi, Bapak Ibu juga akan kita berikan informasi, kita manfaatkan waktu kita. Kalau model begini kan enak, tidak perlu datang, juga bisa milih waktu yang enak lah malam hari seperti ini. Insya Allah kita bisa semuanya. Perlu mengilmoni terus sebagai orang tua dan mengilmoni diri kita agar supaya semuanya menjadi baik. Matur suwun Pak Munif, matur suwun untuk semuanya, wali santri, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif, Bapak Ibu. Demikian serangkaian acara webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mewakili panitia. Jika ada salah kata, salah teknis, ucapkan mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Munif, khatib yang sudah berkenan untuk mengisi. Demikian
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak Munir, berikutnya ilmunya.